Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khususan pada kita Syekh Muhammad Syekh Marzuki Mustafa lanjutnya sambung wakaf al-waqif dalam majelis syairillah ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil mu'minin amin. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad arsaha anhu karamallahu wajhah. Innal haqqa yadhu bil ikhtilafi wal iftiraq. Wa innal badla qad yaqwa bil ittihadi wal ittifaq. Waqad arsaha lan teman-teman wis dijelasaken berkata dengan jelas. Sapa alipun Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dawuh Sayyidina Ali, innal haqqa sak temene perkara sing bener sing hak iku yakufu dadi lemah dadi apes apa al-haq bil ikhtilafi lawan sebab perbedaan wal iftiraqi lan perpecahan. Sesungguhnya kebenaran itu bisa menjadi lemah karena ada perbedaan, perselisihan, dan adanya perpecahan. Wa innal batila lan sak temene perkara kang batil iku kok yakwa kadang-kadang dadi kuat bil ittihad lawan persatuan. Wal ittifaqi lan kekompakan. Halaman 210. Halaman 210. Jadi saya sudah menjelaskan berkata dengan jelas bahwasanya kebenaran itu bisa menjadi lemah karena ada perbedaan, perselisihan, dan adanya perpecahan. Ini kelompoknya A, kelompoknya B. Oh, itu kelompokku, itu grupku ini. Wa innal batila dan sesungguhnya kebatilan itu kadang-kadang menjadi kuat. Di sini bahasanya kuat yakwa. Kadang-kadang menjadi kuat bil ittihadi dengan adanya persatuan dan kesepakatan. Jadi walaupun salah, tapi kalau sudah masif bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Gitu. Jadi kalau sudah tidak terorganisir, nggak tertoto, nggak di manage dengan baik itu, walaupun benar hak itu bisa dilibas oleh kebatilan yang sudah memang ditata secara masif. Mulai dari ujungnya sampai pangkalnya, mulai ke pucuk itu ke bonggol itu sudah begitu. Kita lihat saja gerakan-gerakan yang begitu masif sebenarnya tidak begitu besar, tapi karena masif itu
komitmennya tinggi, sudah tertata, maka di situ akan bisa mengalahkan kebenaran-kebenaran yang ada. Inilah ini pesan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wabil jumlah faman nadir. Selanjutnya hadir syahid pada pembukaan. Kalau yang awal itu merupakan dasar-dasarnya dari Al-Quran, dari kaum ulama, dari syair, dan dari kaumnya sahabat Ali karramallahu wajhah. Wabil jumlah faman nadir fi mir'ati tawarikh wa tasaffaha qalilun min ahwalil umami wa taqallubat tuhuri wa ma hasalaha ila hadha tusur wa bil jumlati lan simpulan faman mawasana wong adharakan ningali sapa yang melihat fi mir'ati tawarikh pada kaca-kaca sejarah wa tasaffah lan buka-buka sapa man ghairu qalilin ing ora sithik min ahwalil umami saking kahanane para umat, keadaan bangsa-bangsa umat. Wa taqallubati dhuhuri lan molak-malike mangsa wa malan barang hasolan selahan ila hadza tusuri maring runtuhan itu. Kesimpulannya, barang siapa melihat cermin-cermin sejarah dan mau membuka keadaan sejarah bangsa di ambang kehancurannya, ro'a an-izzah allati kanat maghmusyatan fihi, ro'a mongko sotoman an-izzah sak temene mulyane umam ala dikanat kang ana sapa umam iku maghmusatan bergelimang. Napa bergelimang basa Jawa iki? Fihi indal izzah wa ma asala ila hadza tusur wa malan barang khasora kang usas laha mal keduwene umam ila hadza tusur maring kesulitan dari mulai peruntuhan rohulan nol rohana izahana dengan manusia tadi wafah roha balik atasnya roha rosokoman naloro anna izasa temen kemuliaane umam iku kang ala dikarenakan ana sapa umam iku musatan bergelimang fihi ing dalem al izi kemuliaan itu wafah rohalan besaran alladhi talafa lan kebanggaan bihawasyinya kelawan perasaan-perasaan umat wa majdahan pujian mau alladhi tanat kang dadi perhiasan bihi kelawan majdah wa tahallala dadi kuat bisin bali kelawan pertahanan innama huwa amal mesti utawi hukum iku samara buai barang ta'ala kang gegantungan sapa umam bihi kelawan wa tamasakat lan tamasakat lan bersikukuh di adialiha lawan kekuatan. Jadi kesimpulannya barang siapa yang mau melihat pada cermin-cermin sejarah dan mau melihat dan membuka sejarah yang
membaca sedikit keadaan bangsa-bangsa, bagaimana perkembangannya takalubat pola kemajuan dan kesulitannya. Wa ma asalal hayya dan apa saja terjadi pada mereka. Ro'a anaizahan mahmusatan. Jadi kemuliaannya itu ya bergelimang. Dan bergelimang dan keunggulannya yang menjadi kebanggaan mereka yang sama. Wa majdah lalu tanah ma'abiyan dan ujian-ujian yang menjadi perhiasan mereka. Jadi karena udah maju, pas maju ya oleh kemuliaan, kemakmuran, pujian-pujian tentang kemajuan umat itu. Wa majdah ta'ala wa ta'ala bisyidati, dan karena kuat pertahanan mereka. Apa yang menyebabkan inna mahwasamrotun, bahwasanya itu semua ya, bahwasanya itu semua adalah berkat kekukuhan mereka. Mereka selalu berpegang teguh pada bersatu dalam cita-cita. Sama ta'ala kota masabi azali min annahu fatutahadat ahwa'uhum, min annahu saking satu menimang itu fatutahadat teman-teman bersatu ahwa'uhum cita-citanya umat. Jadi mereka itu bisa bergelimang dengan kemuliaan, kemajuan, banyak ujian. Ini min anahum utahadat ahwa'uhum wa citamat kalimatul wa citamat lan gumolong jadi satu apa kalimatuhum pendapatnya, wa tafaqat lan sepakat apa wajahuhum, wa tafaqat lan mufakat apa wajahuhum tujuannya wajah mereka, wa tawato'at lan dadi apa afkaruhum pemikiran-pemikiran mereka saling apa ya rutut itu bukan saling ini fakana hadza aqwa amilin fi aqla'i satwati, fakana mongko apa hadza iki tamasakat ulahri iku aku amilin sakuat-kuate apa pendorong fi iklahi satwatihim ing dalem apa menguatkan kedaulatan mereka. Jadi untuk mengangkat iklahi, meninggikan kedaulatan mereka. Wa baru nasirin kan menjadi penolong yang terbesar saat gede-gede ini penolong fil usratin dalam kemenangannya umat. Jadi yang namanya tamasakat ajalihi utahadat ahwaluhum istam kalimatuhum wa tafaqat jaduhum tawat afkaruhum, itu menjadi pendorong utama dalam mengangkat derajat mereka, derajat dan martabat dan kekuasaan mereka, dan itu adalah merupakan penolong terbesar dalam semua kemenangan mereka. Wahisnan hasinan, wahisnan lan dadi benteng hasinan lan kuat fihi fi syaukatihim ing dalem njaga kekuatane umat, wasalamatu madzhabihim dan keselamatannya madzhabe pendapatnya umat. La tanalu orang oleh sapa adauhum musuh-musuh umat minhum saking maroman ing tujuan. Jadi mulai dari tamasakat ijtama'at tawato'at afkaruhum itu menjadi benteng yang paling kuat
di dalam menjaga keselamatan, kekuasaan dan mazhab mereka. Jadi ternyata mazhab itu juga dipertahankan dengan jalur-jalur seperti ini. La tanalu antahu minhum maroman, sehingga tidak memberi kesempatan kepada musuh-musuhnya untuk mencapai tujuannya. Ini kenapa? Karena sudah ittahadat ahwa'uhum, menyatukan tujuannya, visi misinya itu kokoh. Wajib tamat kalimatuhum, apa pendapatnya itu omongannya satu komando, tidak berpecah belah. Inilah penolong yang besar, benteng yang terkuat di dalam menjaga kekuasaan dan mazhabnya, sehingga musuh-musuh nggak ada kesempatan untuk mencapai tujuannya. Gitu. Balik tiuna, balik itu dengkluk sopo adauhum ru'usahu, mongko dengkluk coba ru'usahu ing sirah-sirai adauhum lehabatihim krono hebate umat ikroman krono menghormat. Nah ini bahkan musuh-musuhnya yang tidak bisa mengalahkan itu memberikan hormat dan menghormati kepada umat ini, umat yang sudah bersatu, sudah menyatukan visi misinya, satu tujuannya, menyatukan pemikirannya, pikirannya seiring bareng itu. Apa sekarang itu ya? Nah ini kalau sudah seperti itu, musuh-musuhnya saja semua pada hormat kepada orang atau umat yang seperti ini. Ini tilkal umat, tilkal kaum waya buluhuna syakwan adiman, waya buluhuna lan merkulah soko umat sakwan intahanan adiman kang mulya, sehingga dengan demikian umat akan dapat mencapai tujuan-tujuan yang gemilang, yang besar, adiman yang agung, sakwan adiman. Nah inilah makanya di sini ini yang menjadi pembuka ini obsesi gambaran Hadratus Syekh dalam ingin mendirikan sebuah organisasi. Tilka ummatun la ghayyaballahu syamsan tasrafuha wala balaghallahu aduwaha anwar. Tilka umatun iku umat la ghayyabalkan ora misrupake sapa Allah syamsan ing srengenge tasrafuha kang menyinari sapa srengenge ing umat, tilkal umat. Jadi itulah umat yang Allah tidak pernah menenggelamkan matahari untuk selalu menyinarinya. Artinya umatnya sudah bersatu, menyatukan visi misinya, berpegang teguh pada komitmennya. Itu Allah akan memberi pertolongan. Allah tidak pernah menenggelamkan cahaya kemuliaan, cahaya keberhasilannya kepada umat ini. Jadi mohon maaf ini kalau kita orang NU ini satu bahasa, orang NU garis kencang itu NU Mbah Hasim, NU Gus Dur, NU siapa itu, ini bukan NU Pak Agil Sirot, kan seperti itu yang dilakukan. Inilah awal-awal akan menjadi lemahnya. Innal haqqo taqufu bil ikhtilaf wal iftiraq. Jelas itu. Jadi kebenaran, walaupun kita menyuarakan kebenaran, tapi kalau itu selalu ikhtilaf, NSM gaya dodo seperti itu, sekali NU ya tetap NU, gitu. Nggak ada NU garis lurus, garis bengkok, garis kencang, nggak ada. NU ya satu, mulai didirikan oleh Hadratus Syekh dulu, sudah ada PBNU ya sudah, pengurus besar NU turun menjadi UW, menjadi PJ, sampai ke ranting-ranting itu kita menyadari. Ini harus kita menyadari. Kenapa kok sampai terjadi perpecahan, ikhtilaf? Perpecahan tidak, ikhtilaf ya. Karena memang ragamnya pola pemikiran di dalam Quran.
Tapi kalau sudah bersatu, ini keputusan jamiah, keputusan organisasi, maka harus duduk bersama. Inilah demokrasinya di sini. Walaupun aku setuju tapi ketika di dalam musyawarah organisasi keputusan tidak sama dengan apa yang dimaui dia, maka dia harus taslim, harus berbaiat, harus mendukung pendapat yang mayoritas yang disetujui. Nah ini, itu biar tidak terjadi ikhtilaf. Kenapa? Karena al-batilah qad yaqwa bil wal ittifaq. Jadi apa terjadi ketika kebatilan itu sudah menyatu, apa itu ittifaq yang menyatu, solid, nah itu. Wal ittifaq dan ada komitmen, nah ini mereka berkumpul membuat ini komitmen. Kita butuh dilibas seperti itu, hati-hati kita. Makanya kita hati-hati. Makanya di bawah persatuan dan kesatuan, menyatukan, merunutkan atau berpegang teguh pada kesatuan, menyatukan tujuannya, satu komando, satu bahasa, kemudian menyeiringkan pemikiran-pemikiran, menyamakan visi misi lah, seperti itu. Itu menjadi yang paling utama dalam fikih syar'i wa salamati madhabihim ini. Itu adalah menjadi hisnan hasinan, benteng yang paling utama dalam mempertahankan kekuasaan dan madhab itu. Madhabnya apa? Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalau kita bisa sudah disiapkan. Nah kalau sudah kita jadi satu, kalau manula gaya bapak syamsan tasrafuha. Allah gak akan pernah menenggelamkan cahaya pemikiran-pemikiran dari NU ini. Tak lihat begitu mulai surut muncul lagi. Ada fenomena pemahaman pada pemikiran-pemikiran pada generasi muda berorganisasi. Munculnya tokoh-tokoh muda, ada fenomena Gus Bahar. Ini selalu luar biasa. Ada Gus Reza. Ini semua kan tokoh-tokoh muda yang perlu, dan banyak tokoh-tokoh lain. Inilah wala balagallahu abdullaha anwar, wala balagallahu nyampakan sapa Allah Gusti Allah aduha ing musuh-musuhe tilkal ummah anwarha ing ngungkuli sinare tilkal ummah. Jadi ketika sudah bersatu, satu komando, sudah etikat, imtisak, ittifaq, kabeh wis dilakoni, satu bahasa, satukan bahasa, maka Allah tidak akan menyebutkan pola pikir mereka, dan Allah tidak akan pernah menyampaikan musuh-musuhnya itu bisa mengungguli. Mengungguli itu mengalahkan, bisa mengalahkan daripada ini anwar, cahaya-cahaya keberlianan daripada umat itu. Dan ini harapannya mantil kalau umat, siapa umat itu? Harapannya ya pada jannah mantil. Nah sekarang sudah mendunia, sudah menjadi wacana ya, menjadi pusat peradaban Islam dunia itu NU. Makanya di sini perlunya kita mengkaji seperti ini, bagaimana kita sebenarnya kuncinya kan ada di sini. Nyapa kok kita balik ini, anggaran dasarnya, undang-undang dasarnya, Al-Qanunul Asasi ini baru undang-undangnya, bukan belum masuk yang lain. Nah makanya di sini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Maka di sini ketika kita tidak pernah melihat lagi, mengkaji lagi sejarah bagaimana dulunya NU ini didirikan dari Hadratus Syekh ini, maka ya kadang-kadang ada timbul pemikiran sesuai dengan
kemauan kita yang dibalut dengan politik-politik kekinian, kepentingan-kepentingan yang muncul. Ini makanya di sini. Nah, berikutnya halaman 211. Tadi ada rapat NU juga, makanya ya kalau itu lagi terus nih bahasanya double. Karena sudah masuk faya yang ulama as-sada wal atqiya'u min ahli sunnah wal jamaah, sudah masuk pada mulai ini. Jadi ini subhanallah, kalau kita melihat dari susunan kitab Hadratus Syekh begitu. Jadi mulai pondasi dasarnya, latar belakangnya, Qur'annya, dalilnya, sampai kalau ulama dibawa pada obsesi tujuan yang di sini sudah mulai pada masuk pada ini sudah faya yang ulama wasat ya min ahli sunnah wal jamaah al-madzhab al-arba'ah antum qad akhadtum al-uluma mimman qablakum. Ini sangat. Wa man qablakum mimman qablahu. Akhirnya sama ada. Enggak apa-apa ini. Ayo. Wa man qablakum mimman qablakum bi isolasi wilayah ini. Wahai para ulama yang mulia, yang paling dari golongan ahli sunnah wal jamaah, ahli madzhabil arba'ah, penganut madzhabil arba'ah. Jadi di ahli sunnah wal jamaah nanti ini kita harus mengikuti salah satu manhaj madzhab a'immatul madzhabil arba'ah. Boleh Asy-Syafi'i, boleh Hambali, boleh Maliki, boleh Hanafi. Nek awake dhewe iki kenal nggon Syafi'i. Lek gak Syafi'i gak enak ngono. Ini ya kata-kata mohon maaf kita sendiri katakan seperti itu. Loh, padahal di luar sana saudara kita, tetangga kita, mereka setelah kita ternyata ibadah dari Hambali. Oh ternyata saya ada di sini. Apa kamu ahlu sunnah wal jamaah? Boleh. Berarti mereka juga ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Jadi kalau mengklaim kita ahlu sunnah wal jamaah, makanya di sini ada ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, ini yang mengqayyidi. Kita berbeda dengan mereka karena mungkin mereka hanya mungkin sebagian terjadi ngambil sana ngambil sini penak gitu, jadi dibuat keyakinan dalam amaliyah mereka. Tapi kalau dalam NU ahlu sunnah wal jamaah, ketika Syafi'i ya Syafi'i kabeh. Contoh wudu harus satu qadhiyah itu satu bahanan, satu bahasa gitu. Kalau wudunya ikut Imam Syafi'i, yang mulai dari syarat rukunnya yang membatalkan ikut Imam Syafi'i. Contoh, kalau Imam Syafi'i itu kosokan, adalku itu hukumnya sunnah pada i'adatu wudu. Tapi kalau Imam Malik kosokan, menggosok musuh-musuh mosoki anggota wudu itu menjadi hukum. Inilah. Tapi Syafi'i dan Malik tidak pernah meninggalkan itu. Inilah. Ini berbeda tapi sama, amaliyahnya sama, tapi dia memposisikan itu. Kenapa? Karena nanti implikasinya pada hukum berikutnya yang membatalkan wudu. Kalau Syafi'i bersenggolan lagi perempuan tanpa haid batal. Kalau Malik pokok orang kering juga batal. Lo ngerti kering orang itu di sini nih. Jadi dalam kitab Rahmatul Ummah itu jelas ikhtilafil a'immah. Imam Nawawi jelaskan seperti itu. Ini loh. Jadi kalau manut kita bermadzhab itu harus satu qadhiyah. Lah wudu Syafi'i sing batale sarwe wudu kabeh mewah Syafi'i. Lah Imam Malik kalau mau kabeh mau hadap kabeh seperti itu. Saya pernah ditanya, "Wah, katanya besok kita masuk surga dan satu golongan yaitu ahlu sunnah wal jamaah." Iya, untuk hadis keterangan seperti itu. An-Najiyah itu manhum ya rasul ahlu sunnah wal jamaah. Manhum ya rasul ma ana alaihi wasallam.
Dan siapa yang terus sunnah wal jamaah? Itu adalah orang-orang mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin. Itu seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya orang bertanya, Pak, nah kalau ahlu sunnah itu katanya kan ahlu sunnah wal jamaah, ya. Lah kalau orang Muhammadiyah masuk surga apa enggak? Nah, saya jelaskan di sini. Saya tanya, Muhammadiyah masuk ahlu sunnah atau tidak? Nah, ini saya tanya. Kita tahu Pak. Nah, selama itu masih sama, syahadatnya Muhammadiyah sama enggak? Sama. Wudunya sama, sholatnya sama, besok sama. Apa yang beda? Mereka belum tahu kalau orang itu kan bukan rukun. Dalam sholat satu kumat satu tidak. Loh, sunnah yang punya, bukan rukun. Nah, berarti kan sama. Nah, itu di sini. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu bisa bukan hanya NU. Ini kita buka. Mereka juga kalau kita ahlu sunnah wal jamaah anak dia. Kenapa? Karena ada ciri-ciri amalia sunnah yang ditambahkan. Bukan ditambahkan, ya sunnah itu ijtihad daripada ulama mazhab. Nah ini yang kadang-kadang di tempat orang lain tidak dipakai. Jadi ada semacam apa sih? Cari dia buat di sini, buat di sini, buat di sini. Talfek, talfek. Itu yang perlu dipahami. Di sini ini disebutkan. Kenapa seperti itu? Angkat aku tuh al-ulama memang kalian semua wahai para kiai itu panjenengan sudah ngambil ilmu dari guru. Waman qablaku mimman qablahu. Gurumu orang sebelum kamu sebelum berguru nengkono dari gurunya. Bisa sanad dengan menyambungkan sanad mereka kepada kamu ini loh. Inilah namanya sanad yang harus di dalam keilmuan di situ itu. Jadi lah ngaji Quran akhirnya sebenarnya pamotongan kok gurune Mbah Kiai Hamid, Mbah Kiai kami kok gurune lagi Mbah Kiai Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Kanjeng Nabi. Nah ini namanya sanadnya mutasil. Jadi ilmunya kalau jangan turun sini. Kamu belajar dari mana? Dari Google. Dan itu dulu kita ditirukan. Nah ini seperti itu. Apakah itu jelek? Tidak. Cuman ketika dalam kita ta'limul muta'alim, orang yang berguru, orang mencari tanpa gurunya adalah syaitan. Kenapa? Karena hawa nafsunya harus benar, tapi belum tentu dia betul yang sesungguhnya. Dia mengatakan itu siapa? Aku dewi. Loh sebenarnya awak bisa baca awak mulai sombong kan, sifatnya iblis kan, seperti membenarkan apa pendapatnya. Ketika Allah sujud pada Adam, tidak mau kenapa? Dia kalau katakan dari tanah, saya dari api, nggak mau, saya lebih mulia dari. Si ngomongnya mau ya sombong, iblis kan. Kalau orang menghargai dirinya dengan menjadi lebih baik dari yang lain, mari sampai ke rumahnya. Makanya di sini mengenai dewi nanti. Lanjutnya, watan guruna aman tak guruna dinaku, dan kamu melihat orang-orang melihat dari agama. Fa'antum khazanatu wa kamu adalah yang menjaganya dan merupakan pintunya. Jadi orang-orang itu bacanya pun sing jaga pintu. Ya santri ini aku ngomong lah sing menjaga pintu masuk ilmu kan dari guru kan. Itu. Antum khazanatu wa maka kamu adalah pintunya dan penjaga dari pintunya. Walaupun buyutan illa min abwabiha, dan tidak akan bisa masuk sampai dalam rumah kecuali lewat pintu ini. Faman ataha min ghairi abwabiha sumya sarikon. Siapa yang masuk rumah tidak lewat pintu kuwi jenenge bajingan, maling. Yo sarikon kan maling. Bosok kasar kan bajingan. Dah proses selesai. Saya kira itu ini mengawali aja biar untuk penasaran sama. Gitu. Nanti monggo digali dari terjemahnya bisa di sana di cross check dengan. Makanya
ternyata subhanallah semakin asik kita mengkaji dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kita semua betul mendapatkan tafawuh menghadap Syekh dalam pengajian pada sampai di sini para jamaah semuanya kita akhiri pertemuan pada malam alhamdulillah kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.